Pemerintahan silih berganti, namun legenda Nusa Kambangan sebagai penjara paling mengerikan di tanah air tetap abadi. Karena baik pemerintah kolonial Orde Lama, Orde Baru, dan presiden-presiden era reformasi tetap mempertahankan Nusa Kambangan sebagai pulau tertutup yang membuatnya dikenal sebagai pulau penjara. Lantas apa saja fakta mengerikan yang terdapat dalam Nusa Kambangan? Mari kita bongkar. Nusa Kambangan merupakan pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Cilacap, memanjang dari barat ke timur sepanjang kurang lebih dari 36 km dan lebar antara 4 sampai 6 km. Dengan luas keseluruhan adalah 210 km persegi. Nusa Kambangan dijuluki sebagai pulau penjara dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Namun menurut sejarahnya, Pulau Nusa Kambangan sebenarnya sudah angker bahkan sebelum didirikan sel tahanan di sana. Penjara pertama dibuat pada tahun 1908 di bagian selatan di pulau ini. Sejak itu pembangunan pun terus digalakkan di Nusa Kambangan dari tahun ke tahun. Hingga saat ini di pulau ini tersedia selusin rumah tahanan yang besar-besar dan satu sama lain terpisah agak jauh. Rumah tahanan ini menjadi tempat untuk narapidana berisiko tinggi. Yang dimaksud dengan berisiko tinggi adalah para narapidana yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Untuk itu maka Nusa Kambangan dibangun dengan fasilitas dan keamanan kategori super maksimum security. Lapas super maksimum security menggunakan sistem one man one cell yang berarti satu kamar hanya dihuni oleh satu narapidana. Bahkan akses masuk ke dalam blok saja sangat jauh dan terbatas. Untuk membuka pintu blok, hanya bisa lewat control room yang tak bisa diakses oleh sembarangan pegawai. Lapas super maksimum security yang ada di Pulau Nusa Kambangan memang hanya diperuntukkan bagi narapidana resiko tinggi seperti bandar narkoba dan terorisme, di mana sarana dan prasarana di lapas ini telah menggunakan teknologi terkini, dilengkapi dengan petugas khusus yang terlatih. Setiap sudut lapas juga telah dilengkapi dengan CCTV dan sensor gerak yang dipantau selama 24 jam setiap hari. Selain itu, kontak antara petugas dengan narapidana juga sangat minimal. Bahkan kunjungan keluarga narapidana hanya dapat dilakukan secara online dan disertai dengan aturan yang sangat ketat. Penggunaan handphone di lapas ini pun sangat tak dimungkinkan karena tak terdapat jaringan seluler. Selain itu, setiap dinding di penjara Nusa Kambangan dikelilingi kawat berduri dan dipantau dengan menara pengawas. Setiap harinya patroli dilakukan tanpa henti selama 24 jam. Penjagaan senantiasa dilengkapi dengan senjata api menambah kesan mengerikan dari penjara ini. Dengan fasilitas keamanan yang super ketat ini, para narapidana yang menghuni Nusa Kambangan tentunya tak mempunyai peluang untuk kabur dari penjara. Kalaupun ada tahanan yang sangat beruntung bisa berhasil lolos dari penjagaan pengawas dan bisa keluar dari bangunan lapas, maka mereka akan menghadapi fasilitas keamanan alami yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Kondisi pulau paling ujung selatan Jawa Tengah ini menjadi pulau paling steril di Indonesia. Di sini terdapat hutan bakau yang masih sangat asri dan lebat. Selain itu, di dalam hutan Pulau Nusa Kambangan juga banyak dihuni oleh hewan-hewan buas, seperti macan sampai ular-ular berbisa. Ketika kabur dari penjara, maka inilah yang akan dihadapi para narapidana. Belum lagi letak Pulau Nusa Kambangan yang hanya bisa dijangkau dengan menyeberang menggunakan kapal feri khusus. Dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Bisa dibayangkan jika ada narapidana yang mencoba kabur, maka satu-satunya cara agar bisa keluar dari Pulau Nusa Kambangan adalah dengan berenang selama berjam-jam. Tentunya hal ini sangat mustahil dilakukan bagi orang-orang biasa. Namun ternyata ada beberapa orang yang secara ajaib berhasil kabur tanpa jejak dari Nusa Kambangan. Kengerian Pulau Nusa Kambangan sebagai tempat tahanan para napi kelas kakap semakin lengkap dengan adanya tempat-tempat angker di pulau tersebut. Tempat angker ini adalah hutan Nusa Kambangan yang membuat siapapun yang masuk ke kawasan tersebut terancam tersesat dan tak bisa keluar selamanya. Selain hutan Nusa Kambangan,
Nuansa mistis juga terjadi di salah satu penjara di Pulau Nusa Kambangan, di mana sering terjadi hal-hal yang menyeramkan. Hal ini tak mengherankan karena penjara ini sudah ada sejak zaman kolonial. Selain mistis dan penjagaan yang ketat, salah satu alasan mengapa lapas Nusa Kambangan sangat mengerikan, yakni adanya sebuah bukit bernama Nirbaya. Bukit Nirbaya yang berada di Pulau Nusa Kambangan itu kerap kali dijadikan tempat eksekusi mati untuk para tahanan dengan vonis hukuman mati. Dari banyaknya spot eksekusi mati di pulau ini, Bukit Nirbaya adalah salah satu tempat paling banyak menyaksikan matinya para narapidana. Salah satu yang paling terkenal adalah seorang gembong narkoba bernama Freddy Budiman yang dieksekusi 2016 silam. Lapas ini menjadi mimpi terburuk bagi para narapidana, apalagi saat mendengar nama Bukit Nirbaya. Narapidana yang menginjakkan kaki di bukit ini tak akan pernah kembali dengan selamat. Banyaknya nyawa yang melayang di bukit ini membuat energi gaib sangat terasa. Banyak pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh siapapun yang sedang berada di bukit tersebut. Seperti melihat sosok penampakan makhluk astral dan pengalaman-pengalaman mistis lainnya. Orang-orang sekitar sering mendengar suara misterius yang diasumsikan datang dari para arwah yang tak tenang. Selain itu, bukit tak berpenghuni ini juga gelap gulita dan ditutup oleh flora dan fauna liar yang menambah kesan angker. Nusa Kambangan juga mendapat julukan Pulau Kematian karena sangat berperan sebagai pusat eksekusi para narapidana kelas kakap. Selain Bukit Nirbaya, masih banyak lagi tempat-tempat eksekusi di pulau mengerikan ini. Salah satunya adalah bekas bangunan Lapas Gliker, yang dikenal sebagai bangunan paling mencekam di Nusa Kambangan. Narapidana yang dikenal eksekusi mati di reruntuhan Lapas Gliker adalah Rio Martil, pembunuh berdarah dingin yang telah menghabiskan nyawa seseorang dengan sebuah martil. Saat akan diselenggarakan eksekusi, area ini disterilkan dari siapapun. Mengingat di lembah ini ada perkebunan jeruk yang diurus oleh para pekerja. Orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan diperintahkan untuk menjauh dari Lapas Gliker. Jadi tak ada yang pernah tahu di mana lokasi persis pelaksanaan eksekusi tersebut.